Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya akan menggabungkan dua peristiwa penting ya, antara kampanye hitam yang menghajar Prabowo dan sambutan atau perpisahan Anies Baswedan sebagai gubernur hari terakhir yang disambut oleh air mata cinta ya, dan juga keharuan yang begitu hebat di Jakarta hari ini. Adakah hubungan antara kampanye hitam yang menerpa Prabowo dengan panggung yang luar biasa besar hari ini yang dinikmati oleh Anies Baswedan? Tampaknya ada ya. Dan siapa yang bikin kampanye hitam yang menghajar Prabowo itu? Satu video selama 9 menit 54 detik itu beberapa hari ini sudah ditonton oleh 29.000 penonton. Isinya tentang pengunduran Prabowo sebagai calon presiden 2014 ya. Dan sementara hari ini hari terakhir, Anies ya, mulai akan memikirkan lebih fokus tentang pencapresan dirinya tahun 2024 setelah hari ini adalah hari terakhir dia menjadi gubernur DKI Jakarta yang mendapatkan pujian karena prestasinya di Jakarta selama 5 tahun terakhir. Jadi suasana politik makin menghangat menuju pelaksanaan pemilu dan pilpres. Tidak lama lagi, tidak sampai 24 bulan, paling tinggal 20 bulan lagi. Dan soal kampanye hitam itu kita bertanya ya, kalau menurut analis dari dan sekaligus direktur dari analis dari dan sekaligus direktur Indo Strategis Research and Consulting, yaitu Arif Nurul Ilman, mengatakan kampanye hitam yang menerpa Prabowo seolah-olah Prabowo akan mundur dalam pencapresan tahun 2004 itu adalah bagian ya, strategi lawan politik untuk melemahkan Prabowo sebagai calon yang sangat potensial untuk menjadi presiden. Maklum katanya sekarang situasi politik, dinamika politik itu menghangat, jadi dipakai cara untuk melemahkan Prabowo, kata Arif Nurul Iman. Tapi cara-cara seperti itu adalah tidak etis dan kemudian tentu saja menabrak norma demokrasi. Soal berita bohong lewat video itu, dan tentu kita bertanya, video itu beredar di Facebook, di YouTube, di platform WA dan lain-lain. Sebenarnya siapa yang bikin? Apakah lawan-lawan politik Prabowo atau jangan-jangan bagian internal dari kubu Prabowo sendiri? Ya. Dan menurut direktur Indo Strategi Research and Consulting tadi ya, Arif Nurul Iman, itu justru kampanye hitam yang menerpa Prabowo itu semakin membuat Prabowo akan dicintai rakyat dan elektabilitasnya moncar karena kampanye hitam itu. Jadi persoalannya sekarang kampanye hitam itu siapa yang bikin? Kalau menurut saya ya, sebagai analis yang mewakili para pedagang kecil, menurut saya kampanye hitam itu dibuat oleh timnya Prabowo sendiri. Menurut saya ya, duga-duga kan boleh, supaya kelihatan, kita analisa supaya kelihatan jadi orang pintar gitu loh. Saya itu kan, saya bosan dipandang sebelah mata sebagai tukang donat. Saya juga pengen dianggap seperti orang-orang pintar yang punya analisa gitu loh.
Ya menurut saya, dugaan saya dibikin sama timnya Prabowo sendiri gitu. Dan itu kan sebenarnya konteksnya pengunduran diri dari Menteri KKP Edi Prabowo yang diumumkan oleh Sekjen Partai Gerindra tahun 2020, pengunduran diri ya jadi menteri dari kabinet Edi Prabowo, anak angkat ya dari Prabowo yang terlibat kasus apa itu, korupsi apa, suap apa, gratifikasi, ya kan. Jadi internal tim atau simpatisan Prabowo sendiri yang meluncurkan potongan-potongan video yang kemudian membangun cerita bohong atau hoax itu, ya kan. Untuk apa? Ya, untuk menaikkan citra Prabowo sendiri, bahwa dia seolah-olah bagian orang yang dizalimi, orang yang mendapatkan satu serangan yang tidak etis ya, untuk mengimbangi berita-berita terhadap Anies yang beberapa hari ini semakin moncer, meskipun mau pamit mundur dari gelanggang politik sebagai gubernur DKI, justru masyarakat memberikan semacam karpet merah supaya Anies setelah mundur jadi gubernur itu langsung melaju menjadi presiden RI tahun 2024. Jangan jadi gubernur 2 periode, langsung presiden. Kata emak-emak itu yang saya lihat live streamingnya hari ini, dan bisa dilihat ya live streaming tentang keharuan masyarakat menyambut atau mengantarkan perpisahan Anies Baswedan, dihantarkan dengan air mata dan cinta dari Harmoni sampai patung kuda itu penuh dengan massa. Terus Pasar Senen sampai kemudian ke melewati Kedutaan Besar Amerika sampai Medan Merdeka Selatan itu juga penuh dengan massa. Terus dari Hotel Bundaran HI itu sampai ke patung kuda di mana itu, di Bank Indonesia itu juga penuh dengan massa sampai ke Balai Kota. Kalau yang dari Senen terus kemudian ke patung Pak Tani, Hotel Arya Duta, terus masuk ke Balai Kota Medan Merdeka Selatan. Masyarakat itu memadati ya titik di sekitar Balai Kota tempat 5 tahun Anies Baswedan bertahta. Jadi kampanye hitam yang kemudian seolah-olah menyudutkan Prabowo, menurut dugaan saya itu adalah bagian dari rekayasa yang sangat canggih dari orang-orang yang bersimpati terhadap Prabowo untuk mengimbangi publikasi Anies Baswedan yang betul-betul tidak bisa ditandingi oleh siapapun tokoh nasional di Republik ini. Minggu ini saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabar Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.